Halo sobat nih, Megas lagi, push lagi Magic Emperor. Hari Sabtu langsung aja gaskeun Magic Emperor. Waduh, mendung di sini guys, mau ujian. Ya langsung aja yuk kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zaufan tahu kalau keluarga Luo kini berada bersama gerbang kaisar, di sini Zaufan yang pun menemui Tuan Leng Wuqian untuk meminta keluarga Luo kembali. Namun sayangnya di sini gerbang kaisar mereka terkesan kalau mereka tidak ingin menyerahkannya begitu saja cuma-cuma. Dan itu juga membuat Zaufan ia berujar, "Hei, apakah gerbang kaisar menggunakan keluarga Luo sama seperti apa yang dilakukan oleh keluarga kekaisaran untuk melawan diriku?" Hah? Namun ya, hal itu pun lalu dibantah oleh Tuan Leng Wuqian yang berujar, tidak, aku tidak berani melakukannya, sambut Tuan Leng. Doi juga berujar, aku sangat mengenal gaya dari pelayan Zhao. Kami melihatnya di dalam debat esetorik itu. Dan itu telah lebih dari cukup untuk diriku. Dan terima kasih. Ya, dengan kekuatan kami yang ada saat ini, menguji kesabaran seorang sekali berpelayan Zhao itu sungguh sangat tidak disarankan. Dan itu hanya akan membawa keluarga gerbang kaisar menderita. Lantas ya, bagaimana mungkin aku melakukan hal bodoh seperti itu? Ujar Tuan Leng Wuqian yang membuat Zaufan yang mendengar alasan itu. Alasan yang bertele-tele membuatnya berujar, "Jadi, apa maksudmu?" Ujar dari Zaufan dengan dinginnya. "Ya, penawaran. Aku meminta sebuah penawaran untuk dirimu, pelayan Zhao. Kau menginginkan membuat keluarga Luo berpikir bahwa akan lebih mudah menyelamatkan mereka dari gerbang kaisar daripada keluarga kekaisaran, dan hal itu benar adanya. Dan kami jelas tidak akan pernah menyentuh komoditas seberharga itu sepanjang hidup kami. Kami juga menyimpan mereka dengan sangat aman untuk dapat diserahkan kepada pelayan Zhao. Namun ya, memberikan mereka begitu aja kepada pelayan Zhao itu akan sangat buruk untuk urusan sebuah bisnis. Maka dari itu, ya, aku meminta kepada pelayan Zhao untuk memberikan kami sesuatu sebagai timbal baliknya." Ujar Tuan Leng Wuqian untuk meminta sebuah tebusan. "Cih, ya, aku paham. Lantas apa yang kau inginkan? Pilihlah. Kau ingin integritas kah? Hati nurani, atau ya bahkan kau ingin keperjakaanku? Ya, kau bisa mengambil apapun yang kau mau." Hei, mendengar Zaufan yang berujar menawarkan keperjakaan miliknya untuk gadis-gadis gerbang kaisar, membuat Tuan Leng Wuqian tidak habis pikir. Alah, pelayan Zhao, kau pegurau kan? Lagi pula, apa yang kau pikirkan? Apakah kau memiliki itu semua? Oh iya, jelas. Siapa yang bilang kalau aku tidak memilikinya? Aku bisa menjamin untuk keperjakaanku bahwa selama ini ya aku menjaganya selama belasan tahun loh. Ujar Zaufan dengan pedenya. Pelayan Zhao, mohon ya jangan bergurau dulu. Kami tidak meminta hal itu. Kami hanya ingin agar kau memberikan apa yang kami inginkan dan keluarga Luo akan kembali dengan selamat. Dan jika tidak, jelas kurasa kita akan menghadapi sesuatu kebuntuan. Dan bisa saja orang-orangmu juga akan berada dimanapun saat ini. Dan kita hanya akan bertarung satu sama lain sembari menunggu keluarga kekaisaran mengambil alih pertarungan kita dan mengakhiri kita berdua. Ujar Tuan Leng Wuqian. Lantas di sini Zaufan ia pun bertanya, "Ya, lantas apa yang kalian inginkan dari diriku? Apakah ada sesuatu yang penting yang aku miliki?" Tanya dari Zaufan. Tidak. Kami hanya menginginkan akar bodi. Sambut Tuan Leng Wuqian dengan tegasnya. Hei, mendengar hal itu, di sini Zaufan ia pun sedikit tersentak. Ya, kami menginginkan akar bodi, bahan tingkat 8 yang telah kau ambil dari Menara Huan Yu 8 tahun silam. Dan kuharap kau akan memberikannya kepada diriku, dan aku berjanji akan melepaskan mereka semua. Meminta agar body. Di sini Zaufan ia berujar, maaf, sayang sekali aku tidak memilikinya. Apakah kau menginginkan bahan tingkat 8 yang lainnya sebagai gantinya? Tanya dari Zaufan. Tidak, kami hanya membutuhkan akar body itu. Kami tidak peduli dengan bahan tingkat 9 ataupun bahan tingkat 10 sekalipun. Kami hanya menginginkan akar body itu.
Hei, mendengar hal itu membuat Zaufan ia pun terdiam dan berpikir sepertinya ini cukup mencurigakan. Dan jelas hal itu juga membuatnya bertanya, ada apa dengan akar bodi hingga sangat unik hingga tidak dapat digantikan dengan bahan tingkat 8 yang lainnya? Tanya dari Zaufan. Ya, tentu saja ada sesuatu yang sangat berbeda dengan benda itu. Lagi pula, tidak ada gunanya juga untuk kami merahasiakannya dari pelayan Zhao di saat situasi yang seperti ini, di saat keluarga bangsawan berada di dalam kekacauan. Pelayan Zhao, kenapa kami sangat mengincar menara Huan Yu? Ya, karena itu adalah keluarga bangsawan yang semuanya terdiri dari para wanita. Dan itu adalah alasan pertamanya. Dan yang kedua, ya karena harta pusaka milik mereka, yaitu akar bodi itu. Kalau tidak, ya kami jelas akan melakukan invasi kepada keluarga bangsawan yang lainnya lebih dulu daripada bersikeras menghadapi ejekan dan juga cercaan kepada kami, karena kami menyerang wanita-wanita lemah itu. Hei, mendengar hal itu, di sini Zaufan ia pun sempat terdiam sejenak sebelum ia berujar, baiklah Tuan Leng Wuqian, aku juga akan terus terang. Aku bisa memberikan apapun yang kau mau selain akar bodi itu. Karena benda itu tidak ada pada diriku. Saat aku mengambil benda itu tempo hari, itu hanya untuk mengalihkan perhatian dari gerbang kaisar dari menara Huan Yu. Dan sebenarnya benda itu juga langsung dikembalikan kepada pihak mereka setelahnya. Lantas ya, bagaimana mungkin kami bisa menjadi sekutu dengan seseorang yang mencuri benda milik mereka? Ujar dari Zaufan. Namun di sini Tuan Leng ia juga tidak putus asa dengan berujar, baiklah, aku mengerti. Aku telah berpikir seperti itu juga, pelayan Zhao. Dan jawaban dari pelayan Zhao sesuai dengan tebakanku. Tapi ya, walaupun begitu, aku tetap membutuhkan pelayan Zhao untuk hal itu. Ujar Tuan Leng Wuqian yang memaksa agar Zaufan mengambil benda itu di menara Huan Yu. Dan tahu akan hal itu membuat Zaufan ia berujar, hei, kenapa kau memintaku untuk melakukan itu? Ambil saja sendiri, di menara Huan Yu sana. Ya, kami telah mengawasi mereka selama bertahun-tahun. Tapi ya, mereka menghargai harta. Akar bodi itu lebih dari nyawa mereka. Bahkan jika kami menelan mereka sekalipun, kami tetap tidak dapat menemukannya. Tapi berbeda dengan kau, pelayan Zhao. Kau sebagai sekutu mereka, kau pasti bisa melakukannya. Pinta Tuan Leng Wuqian kepada Zaufan. Dan itu juga membuat Zaufan ia berujar, jadi kau ingin aku menipu mereka? Kau baru saja mengatakan kalau mereka adalah sekutuku. Dan melakukan hal seperti itu jelas itu akan merusak nama klan Luo. Dan jelas itu akan memutuskan persekutuan kami. Dan itu akan membuat kami berdiri sendiri dan tak berdaya dikelilingi oleh kalian para keluarga bangsawan. Tuan Leng Wuqian, jangan pernah kau melakukan sesuatu hal yang setengah-setengah. Kau paham itu? Ujar Zaufan dengan aura membunuhnya yang membuat Tuan Leng Wuqian ia pun terdiam. Tidak, pelayan Zhao. Bukan begitu maksudku. Ya, yang aku inginkan hanyalah akar bodi. Dan itu adalah kondisiku. Dan bagaimana cara kau mendapatkan benda itu? Ya, itu semua tergantung kepada dirimu. Namun yang jelas, orang-orang dirimu, orang-orang keluarga Luo ada di tangan kami. Jadi ya, kau bisa datang kepada kami kapan saja untuk bertukar. Dan harusnya kau juga tahu itu. Itu akan jauh lebih mudah daripada menyelamatkan mereka dari tangan keluarga kekaisaran, ya kan? Sambut Tuan Leng Wuqian. Namun di sini Tuan Leng yang memang hanya menginginkan akar bodi, ia pun memaksa agar Zaufan mau melakukan untuk mereka semua dengan cara pergi. Namun ya, sebelum pergi, ia juga berujar, baiklah pelayan Zhao, kau bebas memikirkan cara dengan perlahan dan aku akan pergi. Dan carilah aku saat kau telah memilikinya. Ujar Tuan Leng Wuqian dengan dinginnya yang membuat Zaufan ia tidak lagi memiliki pilihan lain selain kembali bersama Gu Santong. Dan untuk Gu Santong yang melihat Zaufan kembali seorang diri tanpa orang-orang keluarga Luo yang lainnya, membuatnya berujar, ayah, kau sudah kembali. Bukankah kau bilang kalau kau ingin membawa orang-orang itu kembali? Kenapa kau datang sendirian? Sial.
Rubah tua itu, dia meminta bayaran. Sanzi kecil, carilah nona muda dan yang lainnya. Bisakah kau menemukan mereka dengan hidungmu yang tajam itu? Pinta dari Zaufan kepada Gu Santong untuk mencari di mana keluarga Luo disembunyikan. Dan dengan menggunakan indera penciuman yang sangat tajam milik Gu Santong, di sini Gu Santong ia pun mencoba melacaknya. Namun sayangnya, ayah, aku tidak menemukan apapun. Tidak ada tanda-tanda mereka dalam radius 1000 mil. Ya, mendapatkan kabar bahkan untuk Gu Santong yang tidak dapat menemukan di mana keluarga Luo disembunyikan membuat Zaufan ia berujar, rubah tua itu, dia sungguh waspada. Dia telah berpikir kalau aku pasti akan mencuri para sandera hingga ia menyembunyikannya. Dan sepertinya mereka memang tidak berniat untuk dapat menukarkannya kepada diriku. Sambut dari Zaufan. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, di sini Zaufan ia berujar, baiklah, kalau begitu aku hanya perlu pergi ke Menara Huanyu untuk mengambil barang itu. Tapi ya, aku jelas, aku tidak akan melupakan hal ini begitu saja, ujar dari Zaufan. Maka dari itu, pada malam harinya, kini Zaufan ia pun mendatangi Menara Huanyu. Dan melihat mereka yang mengendap-endap membuat Gu Santong ia berujar, ayah, bukankah ini hanya bahan tingkat 8 biasa? Kita hanya perlu menerobos dan mencarinya, kenapa harus menunggu hingga malam hari untuk menyelinap? Ini jelas akan merusak reputasiku yang sungguh mulia ini, ayah, ujar dari Gu Santong yang saat ini bersama Zaufan ingin masuk mencuri akar bodi itu. Namun di sini Zaufan ia juga berujar, tidak semudah itu Sanzi kecil. Jika hal itu memang mudah untuk dapat dilakukan, sudah pasti gerbang kaisar mereka telah melakukannya sejak dulu. Wanita-wanita yang ada di Menara Huanyu ini, mereka semua cukup hebat. Kau tidak akan mendapatkan apapun dari mereka dalam jutaan tahun, kecuali mereka sendirilah yang memberikannya kepada dirimu. Lagi pula, aku juga tidak ingin menghancurkan hubungan dengan mereka. Sambut dari Zaufan yang tidak mau aliansinya rusak hanya karena keinginannya menyelamatkan keluarga Luo. Namun untuk Gu Santong yang tidak paham apa yang dikatakan oleh Zaufan membuatnya bertanya, ayah, bagaimana cara kau akan melakukan itu jika kau tidak memaksa mereka untuk memberitahukan di mana gudang harta mereka simpan? Hei, dasar anak kecil. Apakah kau lupa trik terbaru ayahmu ini? Baiklah, biar kutunjukkan kepada dirimu, ujar dari Zaufan yang kini terbang ke udara. Dan kini di atas sana Zaufan pun melepaskan semacam ilusi sihir yang sangat kuat yang menyelimuti seluruh Menara Huanyu. Dan kabut ilusi milik Zaufan akhirnya mulai terlihat efeknya ketika ada seorang penjaga di Menara Huanyu yang sedang berjaga. Tiba-tiba saja ia mulai oleng dan jatuh. Hingga suara penjaga itu jatuh terdengar oleh seseorang yang ada di dalam sana. Dan itu juga membuat orang yang ada di dalam ruangan itu ia berujar, Xiao Yu, ada apa? Ujar si nenek seksi ini, patriark Menara Huanyu yang sementara itu. Waduh, mendengar dan merasakan sepertinya ada yang salah membuat nenek seksi itu. Ia pun memutuskan untuk berjalan serta melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun begitu ia membuka pintu ruangannya, ia pun langsung merasakan ada sesuatu yang merasukinya dan seketika pikirannya menjadi kosong. Orang-orang Menara Huanyu ini kini mereka semua terkena genjutsu milik Zaufan, di mana nenek seksi ini ia juga berujar, hei, ada apa? Kemana anak itu pergi? Ujar si nenek yang tidak menemukan di mana Shoyu penjaga imut itu berada. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba saja salah seorang tetua Menara Huanyu datang dengan berujar, nenek, ada seseorang yang telah mencuri akar bodi. Apa? Jelas hal itu mengejutkan si nenek seksi itu. Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana akar bodi itu disembunyikan. Bagaimana bisa seseorang mencurinya? Tanya nenek seksi itu. Sedangkan untuk tetua hijau ini, ia berujar, nenek, ini sungguhan. Orang itu menggunakan jubah hitam dan menggenggam akar bodi di tangannya. Aku baru saja mengirimkan para murid untuk mengejar orang itu.
ujar tetua hijau itu yang membuat nenek tua ini, nenek seksi ini, menjadi shock. Tenang dulu, apakah kau sungguh benar-benar melihatnya dengan jelas? Apakah kau yakin itu adalah akar bodi? Atau itu hanyalah sebuah trik untuk dapat menipu kita dengan benda palsu untuk memancing kita agar pencuri itu mendapatkan yang aslinya? Tanya si nenek seksi itu. Tidak nenek, itu sungguhan. Aku sungguh yakin aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku juga telah memeriksa tempat persembunyiannya dan itu telah terbuka, ujar tetua hijau ini yang membuat si nenek ini menjadi tambah panik. Kalian semua cepat, tunggu apa lagi? Cepat periksa. Dan benar saja, kini tetua dari Menara Huanyu beserta para dayang dan juga nenek seksi ini, mereka semua berjalan menuju di mana akar bodi itu disimpan. Ya, di sini nenek seksi itu, ia juga terlihat sepertinya kosong untuk pandangan matanya. Dan itu juga membuat Gu Santong yang melihatnya. Ia berujar, "Ayah, apakah wanita itu berjalan dalam tidurnya? Kenapa dia berbicara sendiri? Apa dia tidak dapat melihat kita?" Tanya Gu Santong yang ada di hadapan si nenek seksi itu. Ini adalah teknik 3-3 dari mata ilahi milik ayahmu, yaitu teknik dunia Fata Morgana. Saat ini, nenek seksi itu, ia telah terjebak di dalam sebuah ilusi tanpa sepengetahuannya. Dan melalui ilusi ini, dia akan mengantarkan kita ke arah akar bodi itu berada. Dan jelas, kita akan mengambilnya bahan itu dan membiarkannya tak sadarkan diri. Dan itu jelas akan membuat kita tak ada yang tahu, tak akan ada yang tahu akan hal ini. Dan tentu saja mereka jelas akan mulai menyalahkan gerbang kaisar atas kejahatan kejadian pencurian ini. Dan itu akan membuat kita tetap tidak disalahkan dan tetap akan menjadi sekutu bagi mereka. Ujar dari Zaufan dengan liciknya. Ayah, kau sungguh sangat licik, sambut dari Gu Santong. Gu Santong, ia juga berujar, tapi ayah, mata milikmu itu sungguh sangat luar biasa. Kita sudah lama tidak bertemu dan sekarang kau telah mencapai tingkatan 3 saja. Ini luar biasa, tambah Gu Santong. Ya, Sanzi kecil, asal kau tahu, nenek tua itu ia lebih hebat dari yang terlihat. Dia berjalan di belakang semua orang, mengawasi semua orang dan kemana mereka akan berjalan. Dan untuk menghindari beberapa orang asing untuk mencari tahu rahasia mereka berada. Tapi ya sayangnya ilusi yang telah aku buat ini berasal dari pikirannya sendiri dan berisi perilaku dan berjalan di setiap orang. Lantas ya bagaimana mungkin ada celah? Akan hal inilah tidak peduli seberapa sehati-hatinya dirinya, dia tetap tidak akan pernah menyadarinya sama sekali, sambut dari Zaufan. Dan kini beberapa saat kemudian, kini mereka semua akhirnya tiba tepat di sebuah danau. Danau yang ada di dekat Menara Huanyu, di mana kini nenek seksi itu ia pun mengangkat lengannya tepat di atas danau itu sebelum air danau itu akhirnya terbelah dan menunjukkan sebuah anak tangga di bawahnya. Dan itu jelas menotis Zaufan. Hei, aku tidak pernah menduga kalau ternyata akar bodi itu akan disembunyikan di dalam air. Jika aku tidak menipu dengan menggunakan ilusi ini, jelas aku tidak akan mungkin menemukannya, pikir dari Zaufan. Dan benar saja, ketika mereka telah menelusuri anak tangga, kini mereka semua akhirnya pun tiba di dalam sebuah gua yang di dalamnya terdapatlah sebuah pilar yang menyanggah sebuah kotak. Dan di dalam kotak itulah terdapat akar bodi yang mereka cari. Namun ya untuk nenek seksi ini yang masih dalam sebuah genjutsunya Zaufan, ia pun tiba-tiba saja berujar, "Itu benda ini sungguhan hilang." Bahkan kini nenek ini ia pun berlutut dan ia juga berujar, Cucu, maafkan aku mengecewakan dirimu. Kau memintaku untuk menjaga Menara Huanyu sebelum kau pergi. Tapi aku tidak dapat melindungi harta pusaka milik kita yang berharga itu." Ujar si nenek itu yang terseduh-seduh. Dan untuk Zaufan yang melihatnya, ia pun bingung dan jelas itu menotis dirinya. Apa? Cucu telah pergi? Bukankah dia dalam masa pengasingan? Pikir dari Zaufan. Namun ya ketika Zaufan mendengar lebih jauh lagi ucapan dari nenek seksi ini yang berujar kalau ternyata cucu, kau untuk menyelamatkan gadis Ning, kau telah membuat sebuah kesepakatan dengan ketua sekte surgawi mistis. Saat kau pergi, kau tak akan pernah kembali lagi. Bahkan untuk saat ini, aku tidak dapat memenuhi permintaan terakhirmu. Ujar si nenek itu dengan terseduh-seduh. Dan jelas apa yang dikatakan oleh nenek seksi itu tentu menotis Zaufan. Apa? Gimana?
Kini Zaufan ia juga teringat akan kata-kata dari gadis cantik Cucu sebelum mereka berpisah tempo hari. Mana Cucu meminta agar Zaufan fokus kepada dirinya untuk saat itu, hanya fokus kepada dirinya saja. Dan ia juga tidak menduga kalau ternyata itu adalah sebuah momen perpisahan dirinya dengan gadis cantik Cucu. Namun ia melihat Zaufan yang terdiam membeku membuat Gu Santong ia berujar, "Ayah, ada apa? Kenapa kau terdiam?" Ya, di sini Zaufan ia pun sempat terdiam sebelum pada akhirnya ia pun menghentikan ilusinya dengan cara menyentuh pundak dari nenek seksi itu. Dan jelas melihat ada Zaufan di tempat ini membuat nenek itu sungguh sangat syok. "Zaufan, kenapa kau ada di sini dan apa yang terjadi?" Namun ia melihat Zaufan yang ingin mengambil akar bodi itu membuat nenek itu berujar, "Zaufan, kita kan sekutu. Apa yang kau lakukan? Kenapa?" Ya, nenek, kekacauan akan segera menyebar ke seluruh negeri ini. Jadi ya, bawalah semua orang di Menara Huan Yu ini ke tempat keluarga Luo di hutan Black Queen. Dan aku berjanji, aku akan melindungi kalian semua. Sedangkan untuk akar bodi ini, aku akan mengambilnya. Ya, Zaufan setelah ia berujar demikian, ia pun langsung pergi meninggalkan nenek seksi itu dengan teknik teleportasinya. Dan di dalam pelariannya itu menuju gerbang kaisar. Di sini Zanzi kecil, ia berujar, "Ayah, kenapa kau pada akhirnya tiba-tiba saja muncul di hadapannya? Ada apa?" Tidak. Aku hanya tidak ingin berbohong," ujar dari Zaufan yang tiba-tiba saja kalem. Padahal biasanya saat sesaset licik. Waduh, sudah tobatkah kau, Bang Jopan? Waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk Magic Emperor hari ini. Dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Ya, waduh, thank you. Dan di part selanjutnya, Zaufan akan combo bersama dengan Gu Santong bertarung melawan master kuat yang bahkan kekuatannya setara atau ya mungkin lebih kuat daripada mereka berdua. Tapi ya mungkin ya agak lama sih. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Lu bayangin nih Gu Santong sama Zaufan, mereka berdua bareng-bareng lawan satu orang. Waduh. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.